Beli lagu baru loh. Besok ikut Bun ya, besok ya ikut. Mana? Ikut ya, ikut yang berikutnya. Suaranya. Suara siapa Bun yang nggak kedengeran? Iya. Kalah sama hujan. Oh, pakai handsfree Bun, biar kedengeran. Sudah terang ini Bun. Coba saya tak pakai. Ya, kita tunggu Bun. Headsetku di mana ya? Waduh, ini sembunyi. Merah. Ayo versi headset saya enggak ya? Atau headsetan Maraya. Ini masih bisa dipakai enggak ya? Bunda Husnul angkat tangan kenapa? Mana Bunda Yekti itu wajahnya? Paling makanya enggak diketok nih. Iya, itu seragam Bun. Ada suamiku Bun di sampingku. Seragam kebesaran. Bagi yang ngambil headset sudah kembali kah? Oh ya. Oh, Iya. Ya. Ya, halo. Yuhu. ya Bun, sudah siap Bun? Ya, udah siap Bunda Yuli? Siap. Siap, baik. Kita akan mulai ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di Skoteng U edisi ke-6 yang kali ini diselenggarakan oleh KKVI PAUD Jawa Tengah begitu. Dan saat ini kita akan mendengarkan materi yang mengangkat tema kemitraan Trisentra Pendidikan. Nah, malam hari ini kita akan dimoderatori oleh Bunda Yuli Kusumawati. Ya, beliau mengajar di TK Pertiwi 3 Cepu, Blora ya. Kemudian kegiatan beliau ini bikin iri orang-orang kayak saya gitu. Pelatih tari, koreografer tari, dosen tari. Yang kalau orang kayak saya nggak bisa nari itu kayaknya ngiri banget ngeliat beliau ini. Begitu. Dan malam hari ini kita bersama orang-orang hebat. Nah, sebelum saya serahkan kepada Bunda Yuli, teman-teman nanti akan ada daftar hadir yang kami bagikan begitu. Nah, daftar hadir ini di bagian bawah ada resume. Mohon diisi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat. Bapak Ibu harus mengisi resume yang sesuai dengan materi yang dibagikan malam hari ini, setidaknya 2 paragraf panjang begitu ya. Jadi kalau tidak sampai 2 paragraf panjang atau 2 paragraf tapi pendek-pendek, mohon maaf nanti kalau oleh panitia disortir dan dibuang. Begitu. Itu saja infonya, langsung saja karena sebenarnya kita harus mulainya jam 7.30 namun ini sudah lebih 7 menit. Begitu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bunda Yuli untuk memandu jalannya Skoteng U edisi 6 kali ini. Silahkan Bunda Yuli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda Yanda semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Amin. Semoga sehat semuanya bunda Yanda. Terima kasih juga kepada yang sudah membuka acara ini. Hari ini kita akan Bunda Yu, tolong cek audionya, Bun. Suaranya hilang itu, Bun. Iya, nggak kedengaran. Hostnya lost sinyal, Bun, jadi kita ke audionya. Nggak ada suaranya. Halo, Bun. Ya, Nggih. dengar ya, dengar suara saya ya. Ya, mikrofonnya tolong dideketin, Bun. Ya, malam hari ini di Sekoteng ya. Sekoteng yo, Sarasehan Kliwonan, online Jawa Tengah Jogja, edisi ke-6 yang dipandu oleh KVI PAUD Jateng. Malam hari ini Bunda Yekti akan menyampaikan materi kemitraan Trisentra Pendidikan. Ya, tidak perlu lama-lama, saya akan karena waktunya sudah malam, yang seharusnya jam setengah 8 ya, tapi kita molor sedikit. Serahkan kepada Bunda Yekti Handayani SPD yang malam hari ini akan memberikan materi kemitraan Trisentra Pendidikan. Bunda Yekti sudah siap, Bunda? Insya Allah sudah, Bunda. Insya Allah. Alhamdulillah. Tidak perlu lama-lama, kita akan dipandu oleh Bunda Yekti yang hebat pada malam hari ini. Oke, kami silahkan, kami serahkan acara ini kepada Bunda Yekti yang hebat. Untuk aturannya, nanti setelah kita mendengarkan materi, baru ada sesi pertanyaan ya Bunda Yanda. Terima kasih. Monggo Bunda Yekti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ayah Bunda, terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Malam ini ini berbagi pengalaman ya. Saya kira kalau tiga pilar pendidikan yang dari Ki Hajar Dewantara kita sudah paham semuanya ya. Saya hanya mengulas kembali, mengingatkan kembali mengapa saya ingin mengambil tema ini, karena
pernah di beberapa lembaga ya Bunda mendengar sedikit apa ya, prihatin sebenarnya. Prihatin ketika saya visitasi di satu lembaga, ceritanya itu lembaganya dulu tuh besar, banyak, punya banyak kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat. Tetapi ketika kami ke sana itu ternyata kok berbeda jauh dengan yang pernah ada. Kenapa gitu ya? Kenapa? Setelah kita lihat-lihat lagi, oh ternyata ada beberapa kami simpulkan, sebenarnya saya simpulkan juga, ternyata pemahaman tentang kemitraan atau kerja pendidikan itu masih kurang dipahami. Ya. Mohon maaf, ini karena saya berkecimpung di dunia PAUD, jadi mohon maaf mungkin nanti untuk gambaran besarnya itu kebanyakan nanti saya ambil di PAUD, boleh ya Bunda ya? Boleh. Boleh ya, karena saya berkecimpungnya memang benar-benar ada di PAUD sejak 1992. Baik Ayah Bunda, tidak sudah terlihatkah materi kami? Mohon maaf. Sudah. Sudah, Bunda. Nggak pakai lama. Baik. Oke. Oh iya, belum Silahkan, saya Bunda. besarkan. Baik, Bunda, seperti yang kita tahu ya, Trisentra Pendidikan itu adalah apa? Sudah kita pahami. Pencetusnya adalah beliau, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Trisentra Pendidikan itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah pendidikan di keluarga atau pendidikan informal. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan di sekolah atau pendidikan formal. Dan yang ketiga adalah pendidikan masyarakat atau pendidikan formal. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang Trisentra Pendidikan ini. Nah, di keluarga lembaga pendidikan keluarga atau informal itu merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Karena dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari kedua orang tuanya. Keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Misalnya kalau dalam satu hari itu kan ada 24 jam ya Bunda ya. Seandainya kalau di PAUD yang full day pun misalnya ya Bun, yang full day school itu berangkat dari jam 7:30 sampai jam 4 seperti punya saya itu, paling kan hanya 8 jam ya Bunda ya. Anak-anak itu ada di sekolahan. Padahal 24 jam satu hari. Kelebihannya bersama siapa? Bersama keluarga. Jadi kenapa bisa dikatakan bahwa pendidikan keluarga itu justru pengaruhnya lebih besar sebenarnya. Oke. Nah, kemudian fungsi. Nah, fungsi pendidikan keluarga di sini, ini yang nomor 1 adalah fungsi edukasi, Bunda. Nah, Ayah Bunda, maksudnya fungsi edukasi di sini adalah keluarga sebagai satu wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak agar menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju dan mandiri sesuai dengan tuntunan perkembangan. Tentunya sekali lagi karena selama lebih dari 12 jam ya, karena 24 jam tadi yang sudah saya sampaikan di depan, anak lebih lama di sekolah, di rumah bersama orang tuanya daripada di sekolah. Kemudian yang kedua, fungsi sosialisasi. Untuk fungsi sosialisasi ini, maksudnya keluarga itu mempersiapkan anak, mohon maaf, keluarga mempersiapkan anak agar bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna untuk kehidupannya di masyarakat yang akan datang. Nanti ketika anak itu dewasa. Jadi di sini juga
dididik tentang kemandirian juga sebenarnya. Kemudian yang ketiga, fungsi proteksi ayah bunda. Fungsi proteksi ini maksudnya adalah bahwa keluarga sebagai tempat memperoleh rasa aman, rasa nyaman, damai, tentram bagi anak ataupun seluruh anggota keluarga. Maka di dalam fungsi keluarga, fungsi proteksi ini, ketika anak merasa nyaman, enjoy berada di rumah, maka segala sesuatu yang anak dapatkan di luar rumahnya, dia akan dengan bangga tanpa ada ragu-ragu lagi untuk pulang ke rumah, bertemu dengan ayah bundanya, mengeluhkan atau curhat ya, bahasanya anak-anak milenial sekarang ini, atau curhat tentang masalah yang dia peroleh di sekolah maupun di lingkungannya tanpa ada rasa malu maupun takut. Kenapa? Karena fungsi proteksi keluarga ini sudah terjalin dengan baik. Jadi ketika anak sudah merasa nyaman dan enak, enjoy di dalam keluarga atau di dalam rumahnya, apapun yang dia peroleh di luar rumahnya, meskipun itu di sekolahnya, dia bisa bercerita dengan bebas. Itu fungsi proteksi. Kemudian yang keempat adalah fungsi afeksi. Mohon maaf, fungsi afeksi ini maksudnya adalah keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama anggota keluarga, yang akhirnya nanti akan meluas kepada rasa cinta, kasih sayang dan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, itulah tadi yang pertama ya Bunda, keluarga. Kemudian yang kedua adalah tentang sekolah. Ayah Bunda, kita tahu nggih, pendidikan di sekolah itu merupakan lanjutan dari pendidikan di dalam keluarga. Berhasil dengan baik atau tidaknya pendidikan di sekolah sebenarnya juga tergantung pada pengaruh pendidikan di dalam keluarganya. Diulang kembali apa tidak? Keluarga itu memantau perkembangan anak belajar apa tidak? Atau hanya dibiarkan saja? Ketika pendidikan di sekolah itu sudah berjalan dengan baik dan lancar, tetapi di rumah tidak ada pengawasan, tidak ada tadi fungsi afeksi tidak terjalin, kemudian fungsi sosialisasinya juga tidak berjalan dengan baik, fungsi edukasinya juga tidak berjalan, maka pendidikan di dalam sekolah tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa berhasil dengan maksimal. Karena sekali lagi bagaimanapun anak di dalam sekolah itu mempunyai keterbatasan waktu. Lebih panjang lagi ketika anak itu berada di dalam dalam keluarga. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa mohon maaf Ayah Bunda, ini tentang PAUD ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya berkecimpung di dunia PAUD, maka beberapa ini saya ambil memang khusus untuk anak PAUD. Jadi sekali lagi mohon maaf. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 pasal 1 butir 14, saya paham sekali itu insya Allah ya, menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir. Ya Bunda ya. Jadi sejak lahir sampai dengan anak usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut lagi. Halo? Adakah suara saya masih terdengar jelas? Ayah Bunda mohon maaf. Masih Bun. Masih nggih? Nanti kalau seandainya tidak jelas, karena terus terang di sini hujan Ayah Bunda. Jadi biasanya kalau hujan itu sinyalnya agak undlap-undrup. Mohon maaf. Masih terdengar nggih? Boleh saya lanjutkan ya Bunda? Halo?
Lanjut nggih. Nah, baik. Kemudian fungsi pendidikan. Nah, ini Bunda yang di sekolah ini saya ambil di fungsi pendidikan anak usia dini karena terus terang saya berkecimpungnya di dunia PAUD nggih. Nah, fungsi pendidikan di PAUD ini di sekolah fungsi sekolah PAUD ya Ayah Bunda nggih. Itu yang pertama, ini untuk yang guru PAUD tentunya lebih paham daripada saya sebenarnya. Yang pertama adalah mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Ya, jadi di kepautan itu misalnya, oh harus antri sayang, cuci tangan, harus antri, mengembalikan kembali mainan yang habis dipakai. Hal-hal yang sangat sepele itu ditekankan sejak dini di PAUD. Ya, jadi mengenalkan aturan dan menanamkan disiplin pada anak. Kemudian yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitar. Makanya tema-tema di PAUD itu tentang sekitar anak, ayah bunda. Temanya tentang aku dan diriku, aku yang sehat, lingkunganku, makanan kesukaanku, binatang peliharaanku, dan segala macamnya. Semua berputar tentang dunia sekitar anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi pendidikan di PAUD itu adalah menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Nah, contohnya di sini misalnya, kalau misalnya anak itu berbuat salah, harus berani minta maaf, harus berani memaafkan temannya, seperti itu. Atau berempati, ada temannya jatuh, anaknya langsung bereaksi. Ada apa, jatuh, bilang sama gurunya. Itu sikap dan perilaku yang baik. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Maka di TK itu ya Bunda, Ayah Bunda, mohon maaf di PAUD itu, kegiatannya memang didesain atau dikonsep sedemikian rupa agar anak itu memang mudah berkomunikasi dan bersosialisasi, bermain bersama dengan teman-temannya. Jadi tidak secara klasikal, secara kelompok kegiatan bermainnya. Ya, ini untuk guru PAUD lebih tahu ini. Kemudian yang berikutnya, untuk fungsi pendidikan di PAUD adalah mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. Seperti kegiatan-kegiatan kesenian ya Bunda ya. Tadi Ibu siapa tadi yang moderator, mohon maaf, guru tari ini. Wah, itu luar biasa ini ya. Saya juga nggak bisa nari nih Bu Sulistiawan. Kalau saya seandainya dekat dengan beliau, pasti saya belajar langsung ini. Bagaimana bisa mengembangkan kreativitas menari. Nah, karena itu sangat digemari anak-anak bergerak. Gitu. Nah, yang berikutnya, fungsi pendidikan di PAUD adalah menyiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu jenjang pendidikan ke sekolah dasar. Tentunya tidak ini ya Bunda ya, kita tidak diperbolehkan mengajarkan calistung. Nah, ini untuk guru PAUD lebih paham ini, pasti sudah paham sekali. Tetapi mengenalkan boleh, kalau mengenalkan boleh, kalau mengajarkan tidak boleh. Hanya sekedar mengenalkan mohon maaf. Nah, kemudian masyarakat, aduh ini slide-nya kok numpuk ini ya. Terlihat Ayah Bunda ya? Bisa dilihat ya? Di masyarakat, Ayah Bunda, nah nih. Ini kok slide-nya numpuk ya. Di dalam masyarakat, pada dasarnya orang itu saling tolong-menolong ya Bunda ya di dalam kehidupannya sesuai dengan sistem yang terjadi di dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat itu merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan, baik hubungan sosial maupun agama. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, Ayah Bunda. Secara langsung misalnya, anak bermain dengan teman-temannya di luar sekolah. Sedangkan contoh secara tidak langsung misalnya
anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Misalnya, mohon maaf nih, di sekitar saya ada apa namanya nikahan, kemudian ada dangdutan, kemudian ada yang joget-joget sampai mabuk-mabukan. Nah, itu adalah apa namanya suatu kejadian yang sebenarnya tidak disengaja itu dilihat oleh anak-anak. Nah, anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Jadi secara sebenarnya kita nggak sadar ya Bunda ya, dan nggak sadar sudah mengajarkan anak hal-hal yang tidak baik, yaitu tadi di masyarakat itu tadi, karena memang sudah menjadi apa ya, kalau di tempat kami masih seperti itu. Jadi kalau masih mantu gitu, apa undang apa itu namanya solo organ atau apa ya itu ya campur sari, kemudian sampai malam ada yang joget-joget, ada yang mohon maaf, ada yang sampai mabuk, padahal di situ banyak anak-anak. Nah, itulah anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat. Nah, ayah bunda, di era milenial seperti sekarang ini loh, yang kita apa namanya, yang kita prihatinkan penggunaan teknologi. Nah, itu contohnya smartphone. Nah, smartphone sudah tidak mengenal batasan usia ya, Bunda. Entah itu anak-anak, remaja, tua, muda, sudah tidak asing lagi menggunakan yang namanya teknologi smartphone. Kehadiran teknologi smartphone ini menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai asik dengan smartphone yang ada di tangannya, dia lupa dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini ada di masyarakat ini ayah bunda ini. Ya, sebenarnya mungkin di rumah nggak diperkenalkan, di sekolah nggak boleh. Tapi ketika di masyarakat anak itu bermain, kebetulan ada anak sebayanya main smartphone, ya dia ikut, dia akan ikut. Berawal dari ikut-ikutan, makanya akhirnya dia akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, padahal sebenarnya kadang-kadang jika dicermati lebih lanjut nih ayah bunda nggih, pada saat ini informasi dan tontonan yang diterima anak dari smartphone itu baik dari masyarakat melalui televisi maupun smartphone itu tadi masih banyak yang dapat kita jumpai hal-hal yang sebenarnya itu belum pantas untuk diterima oleh anak-anak. Nah, itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat memprihatinkan sekali. Nah, saya pernah membaca Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ya Bunda ya. Itu juga tentang Sisdiknas. Itu menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, ayah bunda, kalau melihat tadi sedikit yang saya sampaikan itu, sebenarnya tri sentra pendidikan ini sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, baik dari keluarga, dari sekolah, maupun dari masyarakat. Nah, ayah bunda, kemitraan. Nah, ini saya angkat di awal judulnya adalah kemitraan. Apa itu kemitraan? Kemitraan adalah suatu hubungan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kenapa kita harus bisa menjalin kemitraan dengan trisentra pendidikan itu, ayah bunda? Agar terjadi proses pembentukan sikap perilaku atau proses pendidikan yang maksimal. Seandainya salah satu keluarga misalnya, atau sekolah, atau masyarakat, salah satu dari trisentra pendidikan itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka akan timpang. Maka dibutuhkan kemitraan yang baik antara trisentra pendidikan, baik dari keluarga, sekolah, maupun
masyarakat. Nah, sedikit gambaran Ayah Bunda, sedikit gambaran nih. Mungkin Ayah Bunda pengen komponen masyarakat apa sih yang bisa mendukung ya, yang bisa mendukung kegiatan pendidikan. Itu salah satunya instansi pemerintah, kemudian wartawan. Ini hanya beberapa ya Bunda contohnya, tapi ada lebih banyak lagi yang bisa mendukung. Okay. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari kemitraan. Tentunya dengan adanya kemitraan Trisentra Pendidikan tadi, baik dari keluarga, keluarga mempercayakan kepada sekolah, sekolah kembali lagi kepada keluarga dan masyarakat, maka tujuan kemitraan ini bisa kita capai. Yang satunya salah 6 ini ya. Sebenarnya ada banyak ya Ayah Bunda ya, tapi saya tulis hanya 6 ini. Yang pertama, dengan adanya kemitraan Trisentra Pendidikan tadi, kita bisa memperoleh satu kemajuan sekolah. Bagaimana kita bisa memperoleh kemajuan sekolah? Iyalah, orang tua mendukung, sekolah oke, masyarakat juga mendukung. Bagaimana sekolahnya bisa tidak maju? Ya, sekolahnya punya program tahunan yang luar biasa, mau outing, mau outbound, mau field trip, mau apa. Ketika orang tua tidak mendukung, maka nggak berjalan, mentok ya, kayak ada tembok begitu. Orang tua oke, kemudian sekolah oke. Masyarakat kurang mendukung, itu pun juga tidak maksimal. Maka ketika kemitraan Trisentra Pendidikan ini bisa dijalin dengan baik, tujuan yang paling bagus adalah diperolehnya kemajuan sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiganya, memperoleh dukungan dan bantuan untuk kepentingan. Yang ketiga ini sebenarnya ada beberapa contoh saya ya Bunda, tapi nanti seandainya saya contohkan, nanti takutnya waktunya kebanyakan. Di sini untuk yang ketiga ini, saya ada beberapa contoh pernah melakukan kemitraan atau MOU di beberapa, kebetulan di lembaga kami kan dekat, bukan di perkotaan sih, tapi dekat dengan perkotaan. Kemudian saya punya MOU atau kerjasama dengan beberapa mall yang ada di sana ya. Jadi satu semester itu kita pasti diundang untuk pentas, mengadakan pentas lah, mengadakan lomba apa. Yang penting pokoknya PAUD saya itu naik panggung atau buka panggung itu ya, panggung megah di mall itu free. Bahkan sudah difasilitasi dengan sound, dengan kursi untuk undangan, bahkan dengan snacknya juga. Jadi free. Itu kalau tidak ada MOU atau kemitraan atau kepercayaan dari masyarakat atau dari pihak ketiga, itu tidak bisa terjadi. Padahal itu bisa, ini tadi bisa sebagai tujuan kemitraan, yaitu memperoleh dukungan. Nah, dukungan dan bantuan untuk kepentingan pengembangan sekolah yang sebanyak-banyaknya. Coba bayangkan ya Bunda, seandainya bisa tampil di panggung megah, gratis, kurang bayar, diparingi snack, dicepake sound system, kita tinggal datang saja, itu sudah luar biasa. Anaknya senang, orang tua senang, kita publikasi show off itu besar-besaran gratis. Itu tujuan kemitraan Trisentra Pendidikan yang nomor 3. Kemudian yang keempat, memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kalau kita sudah bisa menjalin kemitraan dengan baik antara keluarga dengan sekolah, sekolah dengan masyarakat, insya Allah masyarakat itu percaya dengan sekolahan kita. Kalau masyarakat sudah percaya, nah imbasnya pasti PPDB ini Ayah Bunda mendapatkan peserta didik yang sesuai harapan atau mungkin malah melebihi kuota mungkin ya. Kuotanya misalnya 100 misalnya. Oh, ternyata yang daftar malah melebihi. Itu kalau akreditasi nilainya bagus ya Bunda ya. Kemudian yang berikutnya sebagai ajang publikasi sekolah. Itu tujuan kemitraannya itu tadi. Itu tadi kalau kita sudah bisa menggandeng orang ketiga atau kalau di dalam ini ada diskusi ya Bunda ya, dunia usaha
dan dunia industri. Itu sebenarnya saya punya ini, tapi nanti kalau diberi kepercayaan lagi ya Bunda, kita bahas tentang dunia Dudi Susi, bagaimana kita bisa lolos atau bisa bermitra dengan beberapa perusahaan besar. Yang kemarin saya pernah mengadakan milad itu semuanya free Ayah Bunda, bahkan malah jadi ada keuangan masuk, itu malah dari pihak sekolah ataupun komite itu tidak ada mengeluarkan sepeser pun, kita malah masih punya badi gitu ya untuk kuburan panitia itu, alhamdulillah. Itu juga karena kemitraan tadi, kemitraan Trisentra Pendidikan dari keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah melatih kemandirian anak, karena bagaimanapun kemitraan ini orientasinya adalah untuk anak. Jadi bagaimanapun anak kita libatkan agar untuk melatih kemandiriannya. Nah, Ayah Bunda, aduh kecil-kecil sekali ini, semoga bisa terbaca nggih. Nah, ini saya bacakan ya Bunda ya. Nah, arti dari kemitraan Trisentra Pendidikan ini sedikit saya rangkum. Pendidikan sangatlah penting untuk kehidupan setiap manusia. Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya dan masyarakat. Nah, ini kecil-kecil sekali nih ya. Semoga bisa terbaca ya Bunda. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat terlihat. Proses pendidikan bermula dari pelatihan akhlakul karimah ya, akhlak yang mulia, yaitu memberikan uswah, memberikan contoh-contoh yang baik, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan daya nalar serta keterampilan yang mendukung masa depan anak. Berkaitan dengan pendidikan, maka lingkungan sangatlah berpengaruh dalam perkembangan kepribadian, dan lingkungan pendidikan tersebut dikenal dengan istilah Tripusat Pendidikan atau Trisentra Pendidikan. Nah, Ayah Bunda, kiranya kemitraan ini tadi sudah saya sampaikan. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal juga bahwa ini sekedar merefresh. Saya paham sekali, Ayah Bunda pasti lebih paham daripada saya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa kita di dunia pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri, Ayah Bunda. Kita punya mitra yang luar biasa, yaitu keluarga, bisa juga komite sekolah atau masyarakat. Baik Ayah Bunda, ini materi sederhana. Saya percaya sekali banyak bicara itu pasti banyak salahnya. Untuk itu mohon dimaafkan, mohon koreksi apabila ada yang salah, mohon maaf apabila ada kekhilafan dari kami. Monggo saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Malam ini kita sudah mendapatkan materi dari Bunda Yati tentang sentra pendidikan dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tanya jawab ya Bunda Yati. Bunda Yanda. Monggo. Mau bertanya, boleh. Silahkan. Kita buka tanya jawab. Selamat malam. Selamat malam Bunda. Malam. Dengan Bunda siapa? Iya Bunda. Dengan Bunda siapa? Malam Bunda. Bunda semuanya. Ya. Suaranya putus-putus ya Bun? Bunda. Gimana?
Bunda, Halo, Bunda, selamat malam. malam. Dengan Bunda siapa? Saya Christine. Oke, Bunda Kristi. Apa kabar? Ya, baik, luar biasa. Terima kasih atas materinya. Saya mau tanya Alhamdulillah. mengenai masyarakat. Oke. Dengar suara saya? Ya. Biasanya masyarakat yang bisa mendukung program sekolah itu tadi apa saja, Bunda? Yang untuk kemitraan tadi yang di masyarakat. Silahkan pertanyaan dari Bunda Kristina. Masyarakat tadi terdiri apa aja? Ya, seperti itu Bunda Kristina. Iya, betul. Bunda Yakti. Baik, terima kasih Bunda Kristina untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Beberapa pernah saya sebutkan, itu hanya contoh kemitraan di dalam masyarakat, ya, di dalam kemasyarakatan tadi ada beberapa komponen. Ini saya buka lagi, tadi mohon maaf kepencet itu, saya buka lagi. Komponen masyarakat itu hanya yang saya ambil itu beberapa contoh itu seperti misalnya ada instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah contohnya apa ya Bunda? Yang pernah kami lakukan ini ada misalnya kantor pos, itu juga melayani loh ya Bunda, kunjungan, ya kan, kunjungan, dan itu gratis. Kita tuh yang gratis-gratis aja lah Bun, kalau yang PAUD itu ya Bunda ya, yang gratis, murah meriah, tapi mengandung nilai-nilai edukasi yang tinggi untuk anak-anak kita. Instansi pemerintah bisa nah ini. Lihat Bunda, mohon maaf. Ya. Ya, ini komponen masyarakat yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama dalam dunia pendidikan itu antara lain instansi pemerintah. Contohnya apa Ibu? Contohnya kantor polisi. Pernah Bu outing ke sana? Ke kantor pos. Atau kemarin saya pernah mengadakan outing ke kantor DPRD itu. Anak-anak itu berhadapan walaupun tidak dengan ketua DPRD-nya tetapi dengan stafnya di sana. Anak-anak tanya jawab, masuk ke dalam ruang meetingnya. Nah, jadi mereka benar-benar, oh besok kalau besar aku pengen jadi DPRD seperti ini gitu. Kemudian wartawan pasti ya. Organisasi lain, misalnya apa ya Bunda? Apa ya kalau yang organisasi lain ini ya? Ada IGTK, kemasyarakatan, itu organisasi profesi ya. Kalau organisasi yang lain ini, contohnya kemarin itu saya pernah, saya pernah mengadakan ini Ayah Bunda, bakti sosial, tapi dibantu, dibantu dengan organisasi lain seperti LDK. Nah itu juga bisa, juga bisa membantu. Kemudian lembaga swadaya masyarakat, ini contohnya misalnya peternakan. Nah, peternakan ada masyarakat beternak lele misalnya, ada masyarakat yang punya perkebunan jagung misalnya, itu bisa kita pakai sebagai media pembelajaran kita. Itu adalah milik masyarakat Bunda. Ya, bagaimana? Halo Bunda. Ya, oke. Pertanian boleh, pertanian bisa Bunda, itu kan milik masyarakat. Ya. Itu kan miliknya masyarakat. Ya. Asalkan kita tentunya ya pakai izin, ya, pakai izin bahwa kita mau mengadakan kegiatan di sana. Pasti boleh. Mungkin nggak boleh. Kemudian yang kelima perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta ini yang paling besar Bunda sebenarnya kalau kita tahu link masuknya. Betul. Ini karena saya sendiri pernah melakukan beberapa kali, ya. Ya tadi yang saya contohkan tadi, saya bekerja sama dengan beberapa PT untuk membackup kegiatan milad saya. Nah, kenapa kok saya berani mengadakan MOU dengan beberapa kayak misalnya Kalbe Farma atau kemarin itu
Widuran Smart itu ya apa ya itu. Ada beberapa itu membackup kegiatan milad kami. Kenapa kok saya berani gitu? Karena kita itu sebenarnya punya masyarakat unik Ayah Bunda. Saya juga mengadakan MOU dengan beberapa mall di Kota Solo besar. Jadi setiap satu semester pasti diundang Ayah Bunda, diundang untuk mengisi panggung megah di mall itu. Dan itu gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Kita sudah disiapkan panggungnya yang megah dengan semua fasilitasnya, ada kursi, ada sound, ada panggung mewah, kemudian anak-anak diberi snack, kita tinggal datang, tinggal action. Anak-anak latihan kemandirian, latihan atraksi, latihan kreativitas, pentas seni di atas panggung itu. Bayangkan, luar biasa. Itu kalau kita bisa melobi, itu milik masyarakat Ayah Bunda. Kalau kita bisa melobi, kita tahu linknya, wah itu luar biasa sekali. Itu Bunda contohnya yang kemasyarakatan. Okay. Oke, Tadi terima instansi kasih. pemerintah sudah paham ya Bunda. Ya. Oke, berarti itu Terima yang kasih, Bunda. harus aktif dari pihak kita ya, bukannya mereka yang Benar. memberikan tawaran ke kita, tapi kita yang jemput bola. Betul Bunda, betul Bunda. Kita memang yang harus aktif karena bagaimanapun kalau kita tidak aktif apa namanya siapa sih kita? Mereka yang nggak tahu. Mereka nggak. Saya kasih satu bocoran Ayah Bunda, satu bocoran tapi jangan bilang-bilang ya. Bunda, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu ya, perusahaan saya yang bilang di poin 5 ini ya Bun, poin 5, perusahaan swasta ya Bunda ya. Perusahaan-perusahaan swasta itu setiap tahunnya, ini saya bicara pengalaman ya Bunda, maka saya share pengalaman. Itu kan ada dana publikasi, ya Bun. Ada dana apa namanya publikasi. Ya. Dana kampanye, iya. Mungkin publikasi di televisi, pakai bendera, pakai apa namanya, pakai event-event itu ya Bunda. Mereka itu ada dana itu dalam 1 tahun dan itu harus keluar. Keluarnya itu harus ada proposal. Maka kadang-kadang mereka sebenarnya mencari proposal. Kalau penjenengan tahu link dalam perusahaan, itu penjenengan tanya aja. Saya mau mengajukan, saya punya proposal ini. Insya Allah, Bunda, itu masuk. Saya kemarin malah sampai kewalahan. Kenapa? Karena masing-masing dari perusahaan-perusahaan ini, Bu, minta apa lagi, Bu? Pialanya sudah itu pialanya, backdropnya, panggungnya, apanya, sudah. Sampai, apa lagi ya? Sampai begitu, Bunda. Itu kalau kita tahu, kalau kita paham ya Bunda. Intinya setiap perusahaan swasta, baik itu kecil maupun besar, itu pasti mempunyai modal untuk publikasi. Mempunyai kucuran dana itu tadi loh Bunda. Untuk publikasi produknya. Nah, seperti mall, ya contoh-contoh paling bisa dinalar itu mall Bunda ya. Saya mengadakan pentas seni di Paragon Solo Mall, itu Paragon terbesar di Solo. Setiap 1 semester kita diundang ke sana untuk mengisi panggung luar biasa. Kenapa kok mereka itu mau mengundang kita? Kenapa Bunda? Karena kita itu punya masa yang unik. Mereka punya event setiap, coba penjelasan kalau misalnya pernah pergi ke mall misalnya ya, atau ke mana ya, itu coba dilihat. Januari eventnya apa, kalau Desember Natalan, Januari tahun baruan, nanti belum lagi kalau Ramadan itu Ramadan pelangi Ramadan dan segala macam itu hampir 3 bulan sekali itu ada event. Nah, event itu sudah di backup oleh sponsor Bunda. Tinggal event itu mencari siapa yang ngisi. Nah, anak PAUD itu adalah masyarakat yang sangat unik sekali Ayah Bunda. Kenapa kok unik? Saya tanya sama masnya yang apa manajer marketing mallnya itu, Mas penjenengan butuh apa namanya pendatang berapa agar event penjenengan ini rame? Saya cuma butuh 100 atau 200. Saya kasih 500, saya bilang gitu. Mosok Bu? Iya. Saya kasih 500. Lah kenapa? Lah kalau anak TK Bu diajak ke mall, nggak mungkin kan datang sendiri. Ya nggak Bu? Ada aja Pak. Ada kakak, ada kakek, ada nenek, Pak D, Mbok D, tetangganya. Ya nggak Bu? Satu anak itu bisa 3 kali sampai 5 kali lipat. Makanya mereka seneng, mallnya jadi rame. Itu loh Bunda. Sama dengan perusahaan swasta tadi. Sebenarnya mereka punya dana sponsor. Cuma dana sponsor itu bisanya turun kalau ada proposal.
Kalau nggak ada proposal ya nggak bisa turun. Nah, proposal itu bisa diperoleh dari mana-mana. Salah satunya dari event kita. Begitu Bunda Kristina. Oke, terima kasih sekali. Mungkin nanti bisa bagi contoh proposalnya ya, biar kita bisa mencontoh. Boleh Bunda, boleh. Oke, terima kasih banyak. Oke, Bunda. Terima Mungkin ada kasih, yang lainnya, Bunda J? Yekti. Pengalaman jadi untuk mencari terobosan-terobosan. Iya, iya. Bunda-bunda untuk yang lain mau yang pertanyaan lagi, silakan Bunda. Bunda. Halo, topik angkat tangan Oke. yang ingin ditanyakan Pak Topik. Ya Bunda. Halo. Halo, monggo. Bunda. Ya, Assalamualaikum. mau tanya lagi? Boleh. Ya. Saya Bu Kusnul dari Kota Batu, Bun. J, Bu Kusnul monggo. Bunda Ini dari ya betul. Dari Malang. Gini Bunda, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa di Tri Sentra Pendidikan itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah keluarga. Itu nggih. Nah, yang ingin saya sampaikan, terkadang kita itu sulit ada beberapa tipe wali murid yang sulit untuk bekerja sama dengan kami yang di lembaga. Nah, kebetulan saya juga ngajarnya di RA, Bunda. Di RA, pada saat kita mengadakan parenting, kadang itu ada beberapa wali murid kita yang selalu mengabaikan. Jadi, sudah kita undang, baik WA maupun surat, itu pun beliaunya masih enggan untuk datang ke sekolah. Nah, bagaimana mungkin ada tips-tips dari panjenengan untuk kita lebih erat mungkin dalam menjalin hubungan dengan wali murid, karena mungkin di kami ada beberapa wali murid yang sama sekali wis pasrah bongkoan dengan guru yang di sekolah. Yeah. Jadi mohon nanti mungkin masukan dari panjenengan bagaimana cara kita untuk apa ya Bunda, merayu hati, ya, membuka hati dari wali murid kita sehingga ibunya itu enggak hanya pasrah dengan kami yang ada di lembaga. Jadi pinginnya kami itu ada sinkronisasi antara apa yang disampaikan di sekolah dengan pendidikan yang ada di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin ini hanya sekedar sharing aja Bunda. Kalau seperti tadi yang antara MOU dengan masyarakat dengan instansi, kami juga yang ada di Kota Batu memang sering sekali, terutama dengan instansi dari pemerintah. Kami memiliki MOU dengan BNN, Bunda. Dengan BNN yang setiap tahun kami selalu melaksanakan kegiatan bersama dengan BNN. Jadi, itu adalah agenda dari kami yang setiap tahun kami selalu melaksanakan kegiatan dengan BNN. Mungkin itu Bunda, dan mohon masukannya tentang yang saya tanyakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Yekti. Baik. Terima kasih Bunda Kusnul dari Kota Batu Malang untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ini juga sharing aja ya Bunda ya. Sharing apa yang sudah kami lakukan di lembaga. Bunda, untuk kondisi yang seperti penjenengan itu banyak sekali saya dapati. Kebetulan saya itu juga punya beberapa PAUD binaan ya Bunda ya, di Solo Raya itu ada beberapa. Itu kebanyakan mayoritas masalahnya sama.
masalahnya sama, nggih. Jadi orang tua yang mohon maaf, yang 100% percaya pendidikannya, pembimbingannya hanya kepada keselokan. Pokoknya aku bayar sakmene, Bu petutuk, sak karepmu, yang penting anakku pinter. Nah, kayak gitu loh, Bunda. Nah, itu banyak sekali kita dapati. Nah, karena seringnya kasus itu kami dapati, akhirnya ada beberapa trik-trik yang pernah kami lakukan dan alhamdulillah ini beberapa kali berhasil ya Bunda ya. Yang pertama, di dalam mengundang atau pembuatan surat ya Bunda ya, surat undangan itu Google, itu sertakan Bunda. Sertakan mohon maaf NP atau tambahan. Diharapkan tidak izin. Ya, diharap berhubung pentingnya kegiatan diharapkan untuk tidak izin. Apabila itu tapi di bawah ya Bun, atau kalau perjalanan di WA itu iya, tapi dengan bahasa yang santun, halus. Mohon maaf diharapkan tidak izin. Apabila izin mohon maaf dianggap sepakat dengan keputusan di dalam rapat. Itu di dalam undangan ya Bunda ya. Itu diawali dulu. Berarti kan kita sudah itu Bun, sudah berarti panjenengan tindak mboten tindak, rawuh mboten rawuh, ikut rapat tidak ikut rapat, hasil keputusan rapat panjenengan harus mengamini. Kan begitu? Ya. Nah, setelah itu hasil rapat yang yang dibahas itu diulas kembali Bunda. Penjenengan mengeluarkan, kalau saya itu sebutnya surat cinta. Mengeluarkan ya. Terbiasa ya Bun. Jadi mengeluarkan surat cinta. Habis habis rapat itu, penjenengan ulas kembali ditulis hasil rapat hari Kamis tanggal 9 April 2020 di TK mana? Tanggal sekian pukul sekian. 1. Keputusan bersama bla 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 bla. 2. Pembentukan panitia akhir usana. 3. Kayak gitu Bunda. Hasil rapatnya itu ditulis kembali. Kemudian disampaikan, mohon maaf Ayah Bunda, ini adalah hasil rapat kesepakatan bersama yang telah kami lakukan pada saat rapat hari sekian. Kemudian dibagikan. Nah, bagi beliau-beliau yang tidak bisa hadir, berhubung undangan di depan tadi sudah, kalau tidak bisa hadir, berarti sepakat dengan itu sudah itu dulu Bun. Oh iya ya, kalau nggak bisa hadir harus sepakat. Nah, sepakatnya yang mana? Itu tadi, hasil rapatnya ditulis ulang, difotokopi, kemudian dibagikan kepada wali murid. Begitu Bunda J. Begitu itu, alhamdulillah itu malah bagus Bunda, responnya orang tua itu bagus gitu. Mungkin ya kita memang agak repot ya Bunda, tidak mengulas lagi, mengetik lagi, menyampaikan lagi. Tapi sekali lagi Ayah Bunda, karena orang tua kita dari masyarakat yang berbeda-beda ya Bunda ya, bahasanya harus santun. Tidak boleh mohon maaf sekolahan terus sak penake dhewe. Ingat Ibu, Trisentra Pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat tidak boleh timpang. Kalau pengen sekolahnya bagus, itu harus berjalan dengan baik. Jadi kita harus menghargai. Mbak orang tua itu polai koyo ngopo toh Bunda, pasti banyak loh Bun orang tua yang polai kayak gitu ya Bunda ya. Kita harus tetap sabar. Bagaimanapun karena mereka mempercayakan anak didik putra-putrinya untuk kita asuh. Kalau kita sudah nggak sabar duluan, ya sudah. Sok mana ojo anu sekolah nang kono lho. Nang kono gurune galak. Aduh, tutup besok sekolah. Iya, benar. Nggih. Benar. Bunda. Ya. Kemudian Bunda yang tadi mohon maaf penjelasan yang BNN tadi ya Bunda, yaitu alhamdulillah bagus sekali Bun. Pertahankan. Terus jangan lupa Bunda, surat MOU-nya ada Bun. Ada Bunda. Alhamdulillah. Surat MOU-nya itu dibikin per tanggal Bun. Karena ketika penjelasan nanti diakreditasi, sudah akreditasi mboten? Iya sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya sudah. Dapat ABC, A+ ya Bu, pasti ya Bu. Enggak, Bun, kita baru memperbaiki Bun. Alhamdulillah masih dapat D. Apapun Bunda, apapun bagus. Penjelasan sudah siap, sudah bagus, sudah berani. Tapi itu dikembangkan Bun karena
MOU itu nilainya tinggi, Bunda. Nilainya tinggi untuk apa namanya akreditasi. Jadi Ya. ingat, Bu, kalau sudah dipercaya itu susah ya, Bu. Mencari kepercayaan orang gampang. Tapi yang susah itu adalah Mempertahankan. Betul, Ibu. Jangan lupa MOU-nya ya, Bu, diminta. Ya. Itu, Bu Kusnul. Ada lagi Terima mungkin kasih, yang- Bunda. J, Bunda. J. Terima kasih. Banyak sekali hal-hal yang masih perlu kita tiru dari Bunda Yakti sekolahannya. Bunda-bunda partisipan yang lainnya, Bunda, monggo yang masih ada pertanyaan, silahkan. Bunda-bunda, silahkan Bunda. Bunda-bunda, silahkan. Yang angkat tangan boleh langsung buka mic-nya. Halo. Ada yang angkat tangan tuh, Bun, tapi saya nggak tahu namanya. Yang pakai user siapa ya? Tak lihatnya dia nih ya. Oh, dengan Maria Ulfa ya? Maria Ulfa? Halo? Bu Maria Ulfa, silahkan. Monggo ya, Bunda, kalau masih ada pertanyaan. Silakan Bunda partisipan, masih kita tunggu. Kebetulan ini Bunda Yakti yang masih menjawab pertanyaan Bunda-bunda semuanya. Siapa Bunda? Halo? Bunda. Tunggu ya. Mohon izin, Bunda. Ya, silakan. Dengan siapa? Taufik ini. Pak Taufik di Pujon, Kabupaten Malang. Oke. Saya dari tidak. Malang lagi ya. Tadi saya menyimak. Halo, saya menyimak paparan dari Bu Yeki bahwa terkait penerapan di 3 sentra pendidikan masyarakat, sekolah dan keluarga itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Yang di situ ada kerjasama, hubungan mutual, hubungkan di antara 3 komponen ini. Yang saya tangkap bahwa apa yang disampaikan Bu Yekti ini adalah aplikasi dari 5 kompetensi atau 3 atau 4 dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kompetensi manajerial, kewirausahaan, kemudian kepribadian dan sosial. Tadi Bu Yekti telah memberikan contoh banyak berkaitan dengan apa yang sudah diterapkan di sekolahnya. Ketika sekolah masyarakat mendapat dukungan dari wali murid, kemudian juga mendapat dukungan dari perusahaan di sekitar sekolah. Tadi pada saat sekolah Bu Yekti menyelenggarakan kegiatan akhir usaha, itu mendapat sokongan dana spesial pun begitu kan. Ya, betul Bapak. Iya. Jadi Bapak betul. Di sini ya yang sekali lagi dikembalikan lagi pada kemampuan kepala sekolah ketika dia mengelola khususnya dalam hubungan manajerial humas, hubungan masyarakat gitu ya. Iya, Bapak. Apa ya? Seorang kepala sekolah memang harus cerdik, fleksibel, kemudian juga jelas peluang yang ada. Tadi Bu Yekti bilang kalau perusahaan
mungkin mall yang di situ sebetulnya ada dana CSR kalau yang bisa dikeluarkan dan memang harus dikeluarkan, itu kepala sekolah memang harus pinter-pinter mendekati kemudian memberikan atau bagaimana sehingga dana-dana yang mungkin seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa diterima dan digunakan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Bunda. Betul Bapak Injing. Sambung. Halo, iya Bapak, pripun? Iya, saya cuma tadi berikan masukan tanggapan aja tadi. Sudah cukup. Saya cuma memberikan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Beliau apresiasi terhadap Bu Yekti ya, karena sebagai kepala sekolah mungkin memang harus punya dedikasi yang tinggi ya, bisa nembus ke perusahaan yang mungkin bisa sebagai memang harus seperti itu ya Pak ya. Itu hebat sekali ya Bu Yekti, monggo. Iya, terima kasih Bapak Taufik yang sudah mengulas. Ya betul, memang itu adalah 4 kompetensi kepala sekolah. Alhamdulillah saya itu sedikit bercerita. Saya itu ngajar TK sejak 1992, ayah bunda, jadi cukup lama. Saya sudah tua. 1992. Berangkat hanya dari guru tari, Bapak Ibu. Berangkat hanya dari guru tari dengan sama dengan saya. Dari gaji 15.000, iya. Kemudian jadi guru kelas, kemudian tahun 2008 diminta untuk menjadi kepala sekolah, 2009 mohon maaf, di kepala sekolah di PAUD Islam KBTK Al-Irsyad Al-Islamiyah Solo. Jadi TK yang cukup bonafit sebenarnya ayah bunda di Solo. Di situ saya belajar bagaimana menjadi seorang kepala sekolah atau menjadi seorang manajer yang baik. Akhirnya tahun 2013 saya resign, saya mendirikan lembaga saya sendiri dan alhamdulillah ini sudah buka cabang juga. Makanya ayah bunda tadi semuanya itu saya bicarakan, yang saya sampaikan adalah pengalaman yang pernah saya lakukan, dan itu bisa dilakukan oleh panjenengan semuanya. Asalkan mau. Di depannya itu memang ketika kita mau mengawali untuk mengadakan kemitraan dengan masyarakat, ya, itu memang sulit. Awalnya sulit. Tetapi begitu kita tahu linknya, tahu bagaimana caranya, itu ternyata mudah sekali. Makanya tadi sudah saya sampaikan, sampai malah saya itu sampai menolak loh, mau dibantu malah menolak gitu. Karena rasanya nggak enak, mau dibantu apalagi semuanya sudah terfasilitasi. Begitu Bapak Taufik, terima kasih sekali. Mungkin ada yang lain lagi Bunda, monggo. Halo. Cukup. Bunda Yekti Iya. Saya juga berangkat dari guru ekstra. Iya. Betul. Iya Bunda. Suka juga ya Bunda ya. Dan sekarang kalau saya
di KMB-nya dengan Bravo itu. Bravo kalau di tempat saya mungkin mall lebih kecil ya. Kalau di Bravo kita masih di kecamatan sih Bun. Bunda. Untuk di pentas seperti itu. Iya. Memang harus kita yang awalnya harus kita yang cari ya. Kalau boleh Betul Ibu. gitu. Kita Iya, ya betul. memang kita yang harus apa ya? Harus proaktif. Jemput bola, Bunda. Jadi, mencari celah. Ya, mencari kita tidak mungkin kita di mana kalau kita tidak menjemput bola seperti itu. Betul Bunda, betul. Itu juga ya tadi ya. Ya Bunda, kita akui Bunda banyak sekali ya. Perlu saya contohin, saya belajar banyak malam hari ini. Dapat pengalaman kita sama-sama bagus, belajar Bunda. Bagus dari Bunda kita di Solo ya Bunda. Saya di Boyolali tapi Halo, ada Bunda. di Solo juga, buka cabang di Solo Bunda. Semuanya? Di Boyolali. Boyolali mana Bunda? Halo, Bunda. Ngemplak Pak, ngemplak. Boyolali mana Bunda? Ngemplak Pak, ngemplak. Ngemplak, Masya Allah. Saya sangat pengalaman. Kalau madunya mana Pak? Depan Pangkalan di Sumarmo Bu. Kalau rumah saya itu UMS Pak. Kalau rumah saya itu mau Gonilan berarti nggih. asal. Iya. Saya pernah berkhidmat di ini Bu. Bendungan Pak. RA Al-Huda, Solo Madu. Persis depannya Pangkalan. Oh, yang Al-Huda. RA Al-Huda Bu. Iya, saya. Iya Bapak. Iya di situ. Sekarang mana? Sekarang di mana Pak? Saya udah kembali ke Malang Bu. Sudah balik. Balik ke asal ya Pak. Saya suka ngempelak Bu. Iya. Tapi memang saya salut dengan teman-teman di Solo. Memang di sana kegiatan PAUD, TK berkembang pesat, cepat. Bunda Yanda, silahkan. Perlu saya ingat bisa ada apa ya? Pertanyaan di Silakan. pertanyaan di chat room Bun. Oh ya, sebentar kayaknya. Oke. Oh, jadi ada pertanyaan dari Ibu Siti Samsiah. Untuk trisentra pertanyaan poin pertama yaitu keluarga. Saya punya bekerja luar kota sama sampai dia tidak mengenal ayah ibunya disebabkan nggak pernah pulang orang tuanya dan cenderung cari masalah dengan maksud ingin diperhatikan. Saya kebingungan solusinya. Gimana ya agar anak mau bergabung main di sekolah? Silahkan. Ada pertanyaan dari Bu Siti Samsiah.
baik. Baik, terima kasih Bunda Bes. Nah, ini kasus seperti ini sering kita hadapi ya Bunda ya. Sering kita hadapi di mana anak itu justru di rumah dengan bapak ibunya, tapi bersama dengan kakek neneknya, Pak D Bude misalnya, kakek neneknya. Nah, ini pernah terjadi juga kepada anak didik saya. Beberapa anak didik saya yang dialami oleh Bunda Siti Samsiah dari Brebes. Jadi kedua orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya, yang satu di pabrik, berangkat pagi, pulangnya malam, jam setengah 6 itu sudah berangkat, karena lembur, itu pulang sampai rumah itu sekitar jam setengah 10, anaknya sudah tidur. Jadi begitu anaknya, ibunya berangkat, bapaknya berangkat, anaknya masih tidur, tetapi ketika ibunya pulang, anaknya sudah tertidur. Jadi jarang sekali ketemu dengan orang tua. Suatu saat ketika anak itu pulang, orang tua itu pulang, ada di rumah, anak itu manja. Namanya anak pasti pengen disayang. Pasti pengen disayang, pasti pengen dicinta, pengen digendong. Anak ini minta gendong ayah bunda, Bu Siti Samsiah ya. Anak ini minta gendong, si Fulan ini minta gendong. Mama kangen, pengen digendong, Fulan pengen digendong. Tapi karena ibunya ini capek, pagi dari setengah 6 bekerja sampai setengah 10 baru pulang, dan itu dilakukan berbulan-bulan, orang tuanya capek. Dia itu akhirnya sana, Fulan mainnya sama nenek. Anaknya masih rewel. Aku maunya sama bunda, sana loh. Bunda itu capek. Fulan tahu nggak bunda capek kerja. Sana kamu mainnya sama. Kadang orang tuanya main cubit, main main tendang. Sana anaknya semakin rewel, orang tuanya semakin emosi. Nah itulah ya bunda ya. Nah sebenarnya kita perlu menyampaikan kepada orang tua, ya bunda ya, orang tua yang seperti ini perlu kita sadarkan. Memang untuk menyadarkan orang tua itu tidak mudah. Tidak mudah ya bunda. Nah, saya lanjutkan sebentar kasus yang tadi punya saya tadi. Anak ini diperlakukan oleh orang tuanya seperti itu, ayah bunda. Bertahun-tahun. Sampai ketika dia masuk ke sekolah, kalau dia itu mau ngajak temannya main, dia cubit. Dia main sama aku, pakainya cubit. Karena ketika dia mengajak orang tuanya main, orang tuanya balasnya cubit. Ayo main sama aku, dia nendang. Karena ketika dia mengajak main orang tuanya nendang. Apa yang anak dapat dari orang tua, itu dia lakukan di sekolah. Karena memang pendidikan di rumah seperti itu. Anak kangen, anak pengen dipeluk, pengen dicium, pengen main sama orang tua. Tapi karena orang tuanya kecapean, maka dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Main cubit, ditendang lah, ya itulah. Akhirnya ketika anak itu sekolah, dia pengen ngajak main temannya, oh aku pengen ngajak main, itu mainnya cubit. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang salah? Bukan anak yang pasti ayah bunda, yang salah adalah kami, kita orang tua. Guru yang sudah tahu orang tua melakukan seperti itu, ketika tidak melakukan pembenaran, maka guru pun menjadi salah. Tugas kita adalah mengingatkan ayah bunda, tidak memaksakan. Okay? Tugas kita mengingatkan, dipanggil orang tuanya, atau ketika pas mengantar, atau ketika pas menjemput, itu dibicarakan baik-baik. Seandainya memang dibutuhkan waktu tertentu, maka kalau di sekolah kami itu ada namanya hari komunikasi. Jadi setiap 3 bulan kalau terima rapot kan per 1 semester ya bunda ya. Di tempat kami itu per 3 bulan itu ada hari konsultasi, ada hari berkomunikasi. Sehari itu setiap kelas memfasilitasi orang tua untuk mengkonsultasikan
tumbuh kembang dan perkembangan kemajuan anak selama bermain dan belajar di sekolah. Nah, di situ kita sampaikan dengan bahasa yang santun, dengan suara yang pelan, tidak teriak, tidak penuh emosi ya. Walaupun sebenarnya kita emosi, lihat orang gitu, wanita kayak gini, kayak gitu ya Bunda ya. Tapi bagaimanapun kita harus ini, profesionalnya guru TK kayak gini, harus bisa memanage emosi, ya. Jadi kita sampaikan aja ya Bunda, bahwa anak itu adalah investasi akhirat gitu aja. Itu biasanya tuh langsung maktus gitu Bun. Ketika anak itu nanti ke besar, dia mendendam atas perlakuan orang tuanya, maka jangan salahkan ketika anak itu melakukan hal yang sama ketika orang tuanya sudah tua, sudah tidak mampu apa-apa lagi. Itu pun masih alhamdulillah loh ya Bunda. Nah, kalau anaknya benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki karena perlakuan orang tua, bagaimana? Nah, makanya kita perlu adanya parenting. Kita panggil orang tua, kita sampaikan face to face. Karena ini hal yang sangat riskan kalau dibicarakan secara kelompok. Face to face sampaikan. Saya pernah seperti itu, orang tua itu sampai nangis, Bunda. Benar-benar sampai nangis. Saya sampaikan gambaran anak itu di sekolah, sampai anak itu tidak punya teman. Tidak punya teman di sekolah. Bagaimana punya teman? Setiap dia mau mengajak bermain, mainnya cubit. Mainnya tendang. Mainnya fisik. Karena dia dapat di rumah seperti itu. Dia ngajak bapaknya main, bapaknya kesel, mainnya tendang. Dia kangen sama ibunya, pengen digendong, ibunya kesel, mainnya cubit. Maka ketika anak ini, si Fulan ini sekolah, dia pengen main sama temannya, ya seperti itu ayah bunda yang dia lakukan. Saya sampaikan kepada orang tua, bahkan beberapa kali saya videokan, agar laporan saya itu bukan hanya sekedar omongan belaka, tapi ada videonya. Ini anak sampai ndepipil, enggak punya teman. Orang tua lainnya itu sudah mendoktrin anak-anaknya di rumah, nanti jangan main ya sama Fulan, kamu enggak kena cubit. Nanti kalau di sekolah jangan main ya sama Fulan, nanti kamu enggak kena pukul. Kayak gitu Bun. Orang tua murid lainnya itu sampai mendoktrin anak-anaknya dari rumah, jangan main sama Fulan di sekolah. Nanti enggak kena cubit, nanti enggak kena antem, nanti enggak kena pukul. Padahal Fulan itu enggak salah loh ayah bunda. Yang salah adalah pola asuh dari rumah. Sampaikan apa adanya bunda. Dengan sedikit-sedikit video tentang anak di sekolah. Sampaikan, ini anak pas apa, ini anak pas apa, begitu. Sekali lagi mohon maaf, disampaikan dengan bahasa yang santun. Dengan olah tubuh juga yang santun. Kalau perlu, olah mimik yang melas. Oh, itulah profesionalnya guru TK ya bunda ya. Begitu Bunda Siti Samsiah mungkin bisa membantu, mohon maaf. Ya, terima kasih Bunda Siti Samsiah sudah bisa memberikan jawaban dari Bunda Yeti yang hebat pada malam hari ini, yang sudah menyampaikan kami ya, pertanyaan dari Bunda Bunda. Halo. Selamat malam. Ya, saya lagi Bunda. Assalamualaikum. Oh ya, dengan siapa? Ya. Silakan. Gini Bunda, tadi mendengar cerita Ibu siapa tadi yang putranya dicubit, itu mungkin hampir sama dengan kasus di kami. Ini kadang adanya orang tua yang sering membandingkan putra-putrinya. Nah, padahal kita juga sudah memberikan pengertian bahwa setiap anak memiliki
perkembangan dan pertumbuhan yang tidak sama. Juga tentang pemahaman. Nah, tetapi kadang seringkali juga banyak sekali wali murid yang mengeluh kepada kami. Anak saya kok bisanya seperti ini, padahal yang lainnya sudah sampai sekian. Nah, dengan berbagai cara kita sudah memberikan pengertian, namun istilahnya wong tua tuh ngeyel gitu loh Bunda. Nah, mungkin bagaimana cara kita menyikapi orang tua yang memiliki sikap seperti itu kepada anak. Sedangkan anak itu pun kalau dipaksa, dia juga nggak akan mau mengerjakan sesuatu. Misalnya pada saat dia diberikan tugas untuk bermain plastisin, akhirnya dengan tekanan-tekanan dari orang tua, anak itu merasa jemu dan terkadang marah. Sehingga melampiaskan hal itu pun juga dengan kami yang ada di kelas, juga dengan teman. Nah, kadang saya juga sudah istilahnya face to face dengan orang tua, tapi orang tua tuh sering ngeyel gitu loh Bunda. Kakaknya dulu nggak gitu Bu, kok adiknya sekarang gini. Nah, mohon nanti bagaimana cara kita meluluhkan hati orang tua yang seperti itu Bunda. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, Bunda Kusnul, untuk pertanyaan yang luar biasa. Bunda, kalau memang sudah kita sudah tahu ya memang karakter orang tua itu berbeda-beda ya Bunda ya. Berbeda-beda. Dan kadang-kadang sekolah itu sampai pusing menghadapi macam-macam karakter orang tua yang berbeda-beda. Nah, Bunda, agar kita itu satu rasa, satu visi, satu misi, kemudian satu mungkin kalau informasi ya satu informasi. Apakah Bunda punya grup ini Bu? Mohon maaf, Bunda grup WA orang tua? Ada Bunda. Nah, ada. Bunda mohon maaf. Kita pakai reward and punishment. Jadi pakai penghargaan dan hukuman. Pakai hadiah dan hukuman. Itu bisa kita lewatkan di grup WA. Bukan hukuman yang kita yang kita munculkan di WA, tetapi adalah hadiah. Tentunya penjenengan lebih tahu daripada saya hadiah apa yang perlu disampaikan kepada anak yang bermasalah atau kepada orang tua yang bermasalah. Nah, sampaikan saja di dalam grup itu. Alhamdulillah ya Bunda. Misalnya yang itu yang bermasalah adalah orang tuanya si Fulan, si Hasan misalnya. Nanti kita membuli Hasan ya Bunda, janganlah si Fulan lah ya Bunda ya. Ya, misalnya itu orang tuanya si Fulan. Laporkan saja Bunda, hari ini si Fulan itu bermain di sekolahan bagus, hebat. Itu disampaikan aja di grup WA. Alhamdulillah hari ini si Mas Fulan hebat sekali mengerjakan mangguntingnya. Tolong ayah bundanya Mas Fulan diulang lagi ya di rumah ya. Nih Mas Fulan sudah hebat. Begitupun kalau perlu pakai voice note. Oh gitu. Karena itu kekuatan yang luar biasa loh Bunda. Ini selama pandemi corona ini Bunda, di grup saya itu banyak voice note-nya. Karena kalau ngirim foto, ngirim video, ngirim itu jebol itu HP-nya pun banyak orang ya, banyak anak-anak laporan. Kemarin punya saya hang itu. Sampai hang ya Bunda ya. Voice note. Pakai voice note aja kan sedikit ya Bunda ya. Kalau perlu itu per kelas Bunda. Per kelas. Jadi TKA bersama dengan Bunda Siti silahkan. TKP bersama dengan Bunda Elma silahkan kayak gitu. Jadi bukan satu HP umurnya 100 ke HP kita. Dia jebol. Ya, per satu guru. Itu wali kelasnya. Nah, wali kelasnya diedukasi dulu Bunda. Nanti diberi ini jangan diberi hukuman. Adanya adalah reward, penghargaan. Nah, nanti di situ diberikan lagi Bunda. Nah, nanti kalau Mas Fulan seperti ini terus, besok buat contoh ya. Besok kita buat contoh Mas Fulan mengguntingnya hebat. Mudah-mudahan besok lagi lebih hebat lagi. Begitupun kita yang merasa saja, senengnya ini anak kan gitu toh Bun. Kalau anak senang, otomatis itu nyetrum ke orang tua Bunda.
Nek orang tua sudah nyetrum seneng, insya Allah apapun informasi dari sekolah itu akan didengar. Biasanya orang tua yang ngeyel kayak gitu itu sudah, mohon maaf ya Bunda ya, itu tingkat kepercayaan kepada sekolah itu 50-50, setengah-setengah. Makanya membandingkan. Tapi kalau dia percaya 100% sama sekolah, dia tidak akan membandingkan. Karena dia percaya dengan sekolah. Padahal kalau kita beritahu tuh jawabnya cuma nggih, iya Bu, nggih, ngoten tok. Iya, makanya dia tidak nggih, itu tadi Pun dengan di grup WA tadi. Ya, apalagi penjenengan mohon maaf selaku kepala sekolah ikut andil memberikan reward. Itu mamahnya itu pasti senang. Loh, ini kepala sekolah juga memberi hadiah loh. Itu senang. Jadi dah anaknya senang, orang tua senang. Itu dipuji di grup loh Pun. Dan memujinya anak-anak yang bermasalah dulu aja. Nah, nanti biasanya Bun, ini yang menjadi permasalahan yang pernah terjadi ya Bun. Yang lainnya jadi ikut-ikutan pengen dipuji. Enggak apa-apa. Yang lain-lainnya itu disebut aja dalam voice note. Mbak A, Mbak B, Mbak C, Mbak C, Mbak B, kayak gitu. Kalau yang bermasalah disebut by name. Siap. Ya. Dan kalau nanti, lo kok Bunda Yekti itu kok yang disebut cuma Mbak Elma tok, yang disebut cuma Mas Jojo tok, kok aku nggak disebut. Anak kan kadang ngiri ya Bun. Ya nanti disebut dalam satu voice note, satu kelas sebut semuanya. Penjenengan pegang itu buku daftar kelas, sebut Mbak ini, Mbak itu hebat semuanya gitu. Nah, itu insya Allah Bunda sedikit demi sedikit akan mempengaruhi pengaruh orang tua sedikit demi sedikit percaya. Kalau orang tua sudah percaya, apapun informasi dari sekolah masuk Bunda. Oke. Terima kasih Bunda karena selama ini kita cuma biasanya wali murid yang seperti itu di belakang kita itu nggak berani ngomong gitu loh Bunda. Jadi menyuruh wali murid yang lain kemudian menjapri saya gitu. Nah, seperti kemarin itu orang tua yang seperti putrinya itu dicetoli sampai gosong gitu loh Bunda. Gosong terus salah satu wali murid mengirimkan foto ke saya. Saya itu juga sempat agak ikut emosi nggih Bunda nggih. Kemarin itu sudah ngapunten. Kemarin itu sudah dipanggil ke sekolah, terus bilangnya iya Bu, nggih, gitu. Berarti kan otomatis nanti berarti apa yang kita sampaikan di sekolah dengan yang di rumah itu sudah sinkron. Kok ternyata di rumah putranya itu dicuetoli sampai gosong ngoten lho Bunda. Akhirnya ya mohon maaf, ibunya itu saya japri sendiri gitu loh. Terus sambil nangis, ya Bu, saya getun. Nah, sudah Bu, getun saya. Nggih, mana kali getun copin jenengan lek dicetol sakit napa mboten kula. Jadi saya balik gitu Bunda. Jadi mohon maaf. Mungkin tadi yang saran dari panjenengan akan kami lakukan Bunda. Dicoba Bunda. Nggih. Karena yang voice note Bunda. Iya. Voice note kita jarang, memang hanya ribet pakai jempol dan bintang saja Bunda. Ya, pakai jempol dan bintang biasanya anak-anak udah bosen Bunda. Iya. Itu kangen sama suara gurunya sih. Yang video call sampai nangis, Bu Guru kapan ini ke sekolah, wis kangen Bu Guru. Nggih Bunda. Nggih. Matur nuwun Bunda. Nggih Bunda Kusno, nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buang nih. Kalau anak dengan bintang dan jempol saja. Anak-anak diriwet dengan pujian itu juga suka loh Bun ya. Iya betul. Terima kasih banyak jawabannya. Anak-anak dengan apa ya? Dengan pujian ya Bun ya. Nggih. Bunda yang kan masih dibuka pertanyaannya? Masih ada atau tidak? Kayaknya sudah. Coba ya Bun di. Nggih Bunda. Kayaknya sudah enggak ada.
silahkan. Mungkin masih ada pertanyaan. Kayaknya Bismillah. Pertanyaan Bunda. Nggih. Nggih. Baik. Sebelum kita sudahi, boleh saya berpesan untuk yang terakhir, Bunda, mohon maaf. Mana kayak kuat. Bunda, Ayah, sebelum kita tutup untuk acara Vikon pada malam hari ini, sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pengalaman. Bukan saya yang paling pintar, tapi kebetulan punya sedikit pengalaman yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan. Kami hanya sedikit berpesan kepada ayah bunda, mendidiklah dengan hati. Ketika kita mendidik anak-anak dengan hati, maka hati juga yang akan mengikuti. Hati siapa? Hati orang tua, hati masyarakat, hati anak-anak. Insya Allah, Allah juga akan meridhai kita. Jadi ya bunda ya, jadi mendidiklah dengan hati, jangan pilih kasih. Terima kasih bunda. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hebat yang perlu kita usahakan ke host sebelum sesi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Yekti yang sudah memberikan yakni mitraan mitra pendidikan. Ini yakni sekolah, masyarakat, orang tua. Kemitraan mungkin hal kerjasama yang saling menguntungkan ya antara sekolah, masyarakat, sehingga dalam upaya mengembangkan sekolah dan sumber daya manusia. Terima kasih kepada Bunda Yekti Handayani SPD yang malam hari ini sudah memberikan materinya dengan hebat dan juga sisi semuanya yang sudah mendengarkan sampai selesai acara ini dan jangan lupa bunda-bunda semuanya ya. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam menjalankan moderator pada malam ini mungkin ya kurang berkenan. Saya mohon maaf, musik belajar kita semuanya ya bunda semuanya, dan saya juga terima kasih kepada host ini Bunda Yuli. Yuli. Hilang. Untuk resume ada di bawah ya Ibu ya? Iya Bapak.
Pak di daftar hadir di bagian bawah, Daftar Bapak. hadir bisa diisi, Pak. Yang berarti yang Bitly itu ya, Bitly DH Sekoteng. Betul, Bapak. Ya, makasih Ya, Bunda. Bunda silakan. Saya kembalikan ke host ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Yuli, terima kasih Bunda Yakti. Diskusi yang sangat keren sekali malam hari ini sehingga memberikan pencerahan di beberapa hal ya bagi kami yang belum melaksanakannya tertarik dan semoga bisa menjadikan lembaga-lembaga teman-teman semuanya menjadi lebih baik lagi ya, dalam hal kemitraan di 3 sentra. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah hadir. Ditunggu juga kehadirannya di Sekoteng New yang akan datang begitu. Sebagai info ada Sekoteng New besok hari Senin malam Bapak Ibu materi umum begitu. Kalau tidak salah materinya adalah Powtoon di mana kita bisa membuat seperti video begitu dalam bentuk kartun. Aplikasinya sangat mudah. Jadi bisa diikuti, bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran kepada anak-anak karena bentuknya kartun gitu. Kami akan menyebarkan informasinya. Semoga Bapak Ibu juga berkenan untuk hadir dalam Sekoteng versi biasa, bukan PAUD atau versi umum. Nah, untuk terakhir kalinya sebelum saya undur diri begitu, saya mau segala kesalahan, kekurangan tadi terjadi sedikit kesalahan teknis kehilangan sinyal sehingga suara semua mohon maaf sekali dan terima kasih lagi sudah hadir di sini. Saya berdiri begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Yang belum mengisi daftar hadir silahkan. Daftar hadir